Rangkaian kegiatan dalam rangka Bulan Bakti Karang Taruna, BBKT, ke-63 tahun 2023 tingkat Provinsi Lampung di Kabupaten Pesisir Barat dengan tema, Terus Berkarya untuk Kemajuan Bangsa, telah usai pada Selasa, 3 Oktober 2023. Seluruh rangkaian acara mulai dari lomba, ramah tamah, dan upacara puncak BBKT tahun 2023 telah berhasil dilalui dengan sukses dan dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung Dendi Romadona, Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal dan seluruh Ketua Karang Taruna dari 15 kota, Kabupaten seprovinsi Lampung. Kepala Biro Kabar Indonesia.co berkesempatan mewawancarai secara langsung Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung, Dendi Romadona secara khusus setelah seluruh rangkaian acara BBKT tahun 2023 di Kabupaten Pesisir Barat usai. Berikut adalah hasil wawancaranya. Bagaimana pesan-pesannya di dalam BBKT ke-63 ini sebagai Ketua Provinsi? Alhamdulillah, syukur hari ini kita telah merampungkan acara puncak Bulan Bakti Karang Taruna Provinsi Lampung yang ke-63 tahun 2023, tepatnya di Kabupaten Pesisir Barat. Dan di sebelah saya, beliau adalah Bung Suryadi, Ketua Karang Taruna Kabupaten Pesisir Barat, sebagai tuan rumah. Beliau sudah mempersiapkan bersama tim dan juga jajaran Pemda Kabupaten Pesisir Barat acara yang begitu baik, acara yang begitu bukan hanya terkesan seremonial, tapi juga ada hal-hal sosial dan juga olahraga, kreativitas, serta kemajuan UMKM di Pesisir Barat yang memang selama ini didampingi, dibina, dan diberdayakan oleh kawan-kawan Karang Taruna se-Kabupaten Pesisir Barat. Dan juga kita saksikan tadi ada partisipasi dari kawan-kawan Karang Taruna se-Provinsi Lampung, dari 15 kabupaten kota ada di stand-standnya untuk menampilkan produk hasil dampingan atau binaan daripada Karang Taruna yang ada di Provinsi Lampung. Dan alhamdulillah juga tadi Pak Gubernur selaku pembina dan Bapak Bupati Pesisir Barat selaku pembina Karang Taruna juga sangat mensupport dan juga memberikan arahan dan instruksi yang jelas bahwa Karang Taruna itu bukan hanya sekedar organisasi sosial, tapi juga harus bisa berpartisipasi dalam kemajuan di semua bidang di lingkungannya masing-masing. Dan kita buktikan hari ini Pesisir Barat mampu menunjukkan eksistensi Karang Tarunanya di dalam pemberdayaan dan pembinaan kreativitas daerah dari seluruh pekon, dari seluruh kelurahan dan juga kecamatan-kecamatan yang ada di Pesisir Barat. Untuk apa sih yang harus dilakukan pemuda hari-hari ini untuk kita mencapai Indonesia emas itu, Pak? Apalagi kita masuk ke dalam transformasi digital itu. Ya, bicara terkait bagaimana perkembangan daripada pemuda dan juga mengikuti seiring zaman yaitu transformasi digital, tentunya kita harus punya tujuan. Kita hari ini hanya menjadi objek dan subjek saja. Apa kita ingin meningkatkan kreativitas kita untuk bisa lebih bermanfaat. Para pemuda harus punya tujuan dan ada kegunaan serta ada pemanfaatan yang jelas dalam aktivitasnya ke depan. Maka di Karang Taruna ini menjadi suatu wadah untuk pengembangan kreativitas dan juga tadi mendedikasikan diri kita untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Yang pasti pemuda harus punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan, ingat ya, punya prinsip sehingga tidak ada kemajuan. Satu lagi, Pak. Lalu apa harapan dari Ketua bagi pemuda di tahun politik sekarang dan tahun depan? Oh iya, tentunya pemuda hari ini tidak boleh buta politik. Karang Taruna pun tidak boleh buta politik, tapi Karang Taruna tidak berpolitik. Maka ada kawan-kawan Karang Taruna yang ikut keanggotaan Karang Taruna yang hari ini mau masuk ke dalam ranah kancah politik, kontestasi di pemilu ke depan. Tentunya saya menekankan kepada kawan-kawan bahwa ini bukan hanya sekedar hasrat politik, tapi ini adalah sebuah eksistensi kita untuk membawa semangat Karang Taruna, semangat Aditya Karya Mahatpayoda ke dunia politik, sehingga tadi kita sudah punya basis sosial, sudah tahu kondisi kesulitan dan juga permasalahan masyarakat. Itulah sehingga kita punya tujuan harus menyelesaikannya. Jangan masuk ke politik, insya Allah dia terpilih atau jadi, tidak punya tujuan, mau jadi apa, hanya sekedar mendapatkan sebuah jabatan, ya, hanya hasrat politik saja, itu. Jadi harus punya tujuan yang jelas. Saya jadi anggota dewan, saya jadi kepala daerah dari Karang Taruna, harus membawa semangat Karang Taruna. Seperti itu. Apa peran konkret yang dilakukan Karang Taruna di Lampung untuk Lampung Bangkit? Oh, tentunya kan kita kemarin cukup tahu bahwa kita habis terkena dampak COVID-19, sebelumnya juga ada adanya krisis ekonomi global ya, tentunya berdampak
sampai ke Pekon, Tiuh, dan juga kampung dan desa. Maka peran Karang Taruna itu tidak bisa dilihat dalam skala klaster kecil saja. Oh, Karang Taruna ikut kegiatan sosial, oh Karang Taruna ikut acara-acara ibadah besar, tidak ya. Karang Taruna punya peran penting dalam rangka membuka wawasan masyarakat desanya. Saya bicara desa karena Karang Taruna adalah organisasi yang bersifat lokal tapi berpikir global. Bahwa dia apa permasalahan di desanya, apalagi sekarang sudah masuk dalam literasi digital ya. Kita mudah sekali untuk mengakses wawasan, informasi dan ilmu, tinggal kita menerapkan, mengaktualisasi ilmu melalui digitalisasi tadi ke dalam perilaku, aktivitas dan peran serta kita di dalam lingkungan sehari-hari. Ya, contoh Provinsi Lampung hari ini kita tidak hanya bicara bagi sembako, lalu pelatihan saja, tapi kita masuk ke dalam ranah-ranah ekonomi khusus, ekonomi kreatif, UMKM sampai dengan IKM, kita support seperti itu. Jadi kita sekarang tidak membantu langsung ke daerah, oh kami bantu sembako, kami bantu pendanaan sosial, tidak ya. Kami membantu pendampingan, pembinaan, pembelajaran, pemberdayaan pada Karang Taruna desa, kecamatan dan juga kabupaten. Terakhir,